Nama saya Himas Diningrat dari program studi hukum Universitas Tidar, mahasiswa semester 4. Nah, latar belakang dari kasus ini yaitu program magang yang ditawarkan PT Siviken dan PT Sinar Harapan Baru merupakan kegiatan varian job. Agen ini yaitu perusahaan Siviken dan PT SHB menawarkan ke beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, terdapat kesalahpahaman di awal, yaitu sebenarnya varian job merupakan bukan kegiatan magang tetapi kegiatan yang ditawarkan untuk mengisi waktu luang dengan yaitu kerja fisik. Jadi seperti mencuci piring atau ikut sebagai waiters atau yang lain-lainnya. Nah, mengapa kami mengambil ini, yaitu dengan fenomena ini pemerintah belum memastikan apakah hal tersebut varian job ini termasuk TPPO atau bukan. Oke. Nah, dari rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu yang pertama kita akan menjawab tentang rumusan masalah yang pertama, tentang apakah kasus ini termasuk ke dalam tindak pidana perdagangan orang. Untuk menjawab itu, kita simak di pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Di pasal 1 ayat 1 itu bunyinya ya tentang perdagangan orang. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Nah, dari 3 unsur ini kita dapat menarik ada 3 dari pengertian tadi, kita bisa tarik 3 unsur yang ada dalam TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Yaitu yang pertama ada proses. Nah, proses untuk TPPO terdiri atas cara dan perbuatan dari bagaimana pihak-pihak yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, bagaimana caranya, dan perbuatannya seperti apa. Kalau di pasal 1 tadi itu caranya yaitu ada menggunakan pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan, penculikan, penyekapan, dan lain-lain. Nah, untuk perbuatannya itu ada perekrutan, pengangkutan, ya gitu deh. Tadi ada di pasal 1. Nah, gimana untuk dalam kasus varian job ini? Dari latar belakang yang tadi sudah saya jelaskan, untuk varian job ini adanya pemalsuan atau terdapat beberapa faktor yang terpenuhi namun juga beberapa faktor tidak terpenuhi, seperti kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan. Nah, karena para mahasiswa ini yang mengikuti varian job mengikuti dengan kesadaran masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Dan dari proses awal, yaitu melalui penampungan, pengiriman, perekrutan terpenuhi, namun dalam perbuatannya itu tidak terpenuhi beberapa. Jadi untuk dikatakan TPPO yaitu terpenuhi. Nah, kemudian untuk lokus, kalau dari pasal 1 tadi itu lokus yaitu lokasi khusus. Lokus seperti yang disebutkan dalam pasal 1 terdapat di negara tersebut ataupun terjadi di antar negara, seperti bisa di antar kota, misal antara Jakarta dengan Surabaya, atau antar negara, yaitu seperti yang pada kasus
Indonesia dengan Jerman. Nah, kemudian di unsur yang ketiga adanya tujuan. Tujuan eksploitasi itu pada dasarnya adalah tujuan dari tindak pidana perdagangan orang pada dasarnya adalah untuk melakukan eksploitasi. Eksploitasi terdapat dalam beberapa bentuk seperti adanya perbudakan atau hal-hal lain yang merugikan atau memberikan gangguan terhadap seseorang itu yang dieksploitasi. Nah, kalau dari varian job ini para mahasiswa itu tetap diberi bayaran meskipun dipotong sebagaimana dalam perjanjian kontrak yang mereka tanda tangani yang menggunakan bahasa Jerman. Nah, terdapat beberapa kesalahpahaman dari kontrak tersebut karena tidak dicek dan diperiksa secara teliti. Nah, dalam hal ini mengakibatkan memberikan beberapa asumsi bahwa ini adalah tindak pidana perdagangan orang. Tapi sebenarnya tidak, karena ya itu seperti yang saya sebutkan tadi, beberapa faktor tidak terpenuhi, contohnya yaitu dalam unsur tujuan. Mereka tetap mendapatkan gaji meskipun dalam dalam proses perekrutan mereka diajak untuk kegiatan magang, tetapi pada saat di Jerman ternyata bekerja menggunakan fisik, karena varian job itu seperti yang disebutkan di latar belakang adalah kegiatan mahasiswa untuk mengisi waktu kosong di beberapa negara khususnya Jerman, untuk mengisi pekerjaan-pekerjaan fisik seperti mencuci piring, untuk mungkin menjadi kuli atau yang lain-lainnya yang disediakan. Nah, jadi kalau untuk apakah kasus varian job ini merupakan bentuk tindak pidana perdagangan orang, jadi menurut kelompok kami sebenarnya ini bukan sebuah tindak pidana perdagangan orang. Karena dari penerapan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang yang disebutkan yang ada dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, terdapat beberapa yang tidak terpenuhi. Nah, maka dari itu penyelesaiannya yaitu akan dijelaskan setelah ini. Kemudian akan dijelaskan pula terkait dengan bagaimana penyelesaian yang seharusnya dilakukan dalam menangani kasus ini. Dalam kasus ini dilakukan penyidikan karena adanya laporan dari korban varian job di Jerman melalui KBRI yang merupakan instansi terkait yang terhubung dengan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Bahwa beberapa dari mahasiswa yang mengikuti program varian job merasa tereksploitasi dengan adanya perbedaan antara hal-hal yang telah dijanjikan di awal, sehingga dari pihak Barreskrim Polri telah menetapkan 5 orang tersangka atas kasus ini. Akan tetapi pada faktanya terdapat banyak mahasiswa yang mengikuti program ini dan mengatakan bahwa program varian job yang mereka jalani sangat bermanfaat dan menyenangkan. Artinya sebagian mahasiswa tidak merasa tereksploitasi. Selain itu, kembali lagi pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bahwa persetujuan dari korban tidak akan menghapus adanya tindak pidana perdagangan orang. Namun hal lain yang menjadi pertimbangan kami dalam menganalisis kasus ini adalah adanya kelalaian dari pihak universitas terkait bagaimana pihaknya tidak memberitahukan kepada mahasiswanya yang akan diberangkatkan ke Jerman bahwa varian job adalah program resmi pemerintahan Jerman yang merupakan program magang bekerja, bukan program magang pendidikan. Varian job merupakan program resmi pemerintahan Jerman berupa summer job dengan gaji normal dan tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa. Siapapun yang ingin mengisi waktu luang atau membutuhkan tambahan uang dapat melamar pekerjaan ini. Terlebih pelaksanaannya, program varian job adalah pada bulan Oktober, November, dan Desember, yang dimana pada bulan itu di Indonesia adalah masa perkuliahan aktif. Artinya kasus ini adalah murni kelalaian, bahkan dapat dikatakan ada keterlibatan oknum di universitas yang bekerja sama dengan agen internasional yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan tersangka oleh Barreskrim Polri dengan menetapkan tersangka memang sudah tepat. Akan tetapi karena menurut kami ini bukanlah kasus tindak pidana perdagangan orang, maka kurang tepat apabila tersangka dijerat dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, berdasarkan pada kronologi yang telah ada bahwa
Dalam hal ini tersangka menggunakan modus program magang varian job ke Jerman yang dihubungkan dengan program pendidikan perguruan tinggi di Indonesia. Faktanya, program magang ini tidak ada relevansinya sama sekali dengan sistem pendidikan tinggi di Indonesia ketika dilihat dari bulan pelaksanaannya. Sementara itu, perjanjian di awal menyatakan bahwa mahasiswa akan memperoleh gaji per bulannya sekitar 20 hingga 30 juta rupiah, yang dimana fakta atas gaji bersih per bulan yang diterima rata-rata hanya sekitar 6-10 juta rupiah. Ditambah beban sewa apartemen yang harganya mencapai 10 juta per orang. Alih-alih magang, mahasiswa malah dibebani dana sebesar 30 hingga 50 juta dengan pengembalian dana diambil dari potongan upah kerja tiap bulan. Sehingga karena tidak memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana perdagangan orang, maka kasus ini tidak dapat digolongkan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Akan tetapi hanya sebuah kasus penipuan oleh oknum agen dan adanya kelalaian dari pihak universitas akan pemahamannya tentang program varian job. Perlu digarisbawahi juga bahwa terkait penandatanganan kontrak berbahasa Jerman oleh mahasiswa yang karena kurang pengetahuan, kontrak tersebut tidak dibaca dan dipahami dengan teliti oleh mahasiswa. Kurangnya pemahaman akan bahasa Jerman juga sudah menyimpang dari persyaratan mengikuti program varian job, yang dimana salah satunya mewajibkan untuk calon pekerja dapat berbahasa Jerman atau bahasa Inggris sesuai pekerjaan yang dijalankan. Sehingga para tersangka dalam kasus ini seharusnya dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan, di mana penipuan atau rangkaian kebohongan yang dimaksudkan untuk membuat seseorang merasa tertipu dengan apa yang tampak terjadi. Ketika seseorang melakukan penipuan, biasanya mereka menggunakan penjelasan yang seolah-olah benar atau terjadi. Namun kenyataannya perkataan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan karena tujuannya adalah untuk membujuk target agar keinginannya dikabulkan. Pemerintah harus mengakui bahwa kelemahan sistemik menjadi penyebab permasalahan yang muncul di bidang pekerja migran. Sistem yang dibangun negara masih banyak kekurangan untuk menjaga dan menyediakan kesempatan kerja bagi mereka yang memilih bekerja di luar negeri. Masih banyak pembatasan yang tidak berarti. Dengan demikian, program varian job tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Meskipun ada sejumlah permasalahan dalam praktik perekrutan dan penempatan, eksploitasi manusia bukanlah salah satu permasalahannya. Tidak seperti situasi TPPO. Oleh karena itu, tidak tepat untuk mengkorelasikan antara TPPO dengan program varian job. Kemudian hal lain yang menjadi pendukung dari argumen kami adalah korban dalam kasus ini, yaitu mahasiswa yang di Jerman tetap diberikan pekerjaan dan diberikan gaji sesuai dengan pekerjaannya. Walaupun memang tidak sesuai dengan kompetensi jurusan, karena varian job memang dirancang oleh pemerintah Jerman sebagai pekerjaan penambah uang yang hanya dilaksanakan pada musim liburan menurut sistem pendidikan di Jerman. Jadi dapat disimpulkan bahwa program varian job adalah program resmi di Jerman namun tidak dapat dikorelasikan dengan sistem pendidikan di Indonesia. Tindak pidana perdagangan orang sekarang terletak pada pengendalian akan hak seseorang yang rentan. Dalam kasus dugaan TPPO magang mahasiswa ke Jerman ini, mahasiswa tidak dalam posisi rentan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pun telah dijelaskan terkait TPPO hanya bisa disematkan pada pelaku apabila di dalamnya ada kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan atau penipuan, dengan kata lain korban TPPO dalam kendali seseorang atas kelompok orang untuk dieksploitasi agar mendapatkan keuntungan. Korelasinya dengan kasus ini adalah adanya kekeliruan terhadap pandangan bahwa kasus varian job yang melibatkan magang mahasiswa ke Jerman adalah kasus TPPO. Padahal, varian job jelas merupakan program resmi dari pemerintah Jerman bagi mahasiswa untuk mengisi waktu libur yang sesuai dengan sistem pendidikan pemerintah Jerman dengan berbagai pekerjaan kasar. Permasalahannya adalah banyak mahasiswa, bahkan pihak Universitas asal Indonesia tidak paham akan hal tersebut. Bahkan mahasiswa dapat dinyatakan tidak siap kerja karena menganggap program tersebut sebagai program pendidikan. Bahkan dalam kasus tersebut, mahasiswa pulang ke Indonesia pun tidak ada yang disekap, mengalami cacat atau mental terguncang. Yang ada hanya mahasiswa yang sakit akibat cuaca dingin yang berbeda dengan Indonesia. Kemudian kasus ini akan lebih tepat jika dikatakan sebagai kesalahan prosedur penempatan mahasiswa dan penipuan oleh dua agen serta kelalaian dari pihak universitas.